Selamat datang pada pertemuan ke-6. Pada pertemuan ke-6 kali ini kita akan membahas tentang array ya, penduplikatan secara melingkar atau vertikal atau horizontal ya. Nah, di sini ada dua, ada polar array yang seperti pada contoh seperti itu. Kemudian rectangular array. Rectangular array itu ke kiri, kanan, atas atau bawah ya, seperti itu dengan jarak yang ditentukan. Kemudian ada path array. Path array ini ditentukan dengan objek ya, dengan objek ya, seperti itu. Kemudian blok ya, blok ini ada dua. Yang pertama membuat blok ya, create block dan insert block, nanti kita akan bahas. Kemudian divide. Nah, divide ini seperti array cuma dengan jaraknya yang telah ditentukan. Objeknya kita buat blok dulu, baru kita menempatkan ke suatu objek dengan cara divide. Nanti kita akan bahas satu persatu. Baiklah, pertama kita akan membahas tentang array ya. Array ini penduplikatan objek baik melingkar ataupun merata dengan jarak yang telah ditentukan. Nah, misalnya seperti ini. Misalnya seperti ini. Kita akan menduplikatkan atau mengarai objek yang lingkaran kecil ini ke lingkaran ya yang besar. Kita langsung saja klik array. Nah, ini yang dipilih polar array ya, yang melingkar. Polar array. Klik objeknya, enter. Kemudian center point of array. Nah, center point of array ini di tengah-tengah sini karena dia akan melingkari jalur lingkaran ini. Nah, center pointnya kita diklik di sini. Nah, sekarang kita tentukan enter number of item. Nah, jumlahnya ini misalnya kita tentukan 10. Enter. Nah, sekarang kita akan melingkari, kalau keseluruhan lingkaran ini itu semuanya 360 derajat. 360 derajat ya. Kita langsung coba enter saja karena di sini terus sudah terdapat 360 derajat. Nah, kita enter lagi seperti ini dengan jumlah 10. 2 3 4 5 ya, 10 buah. Nah, untuk mengeditnya kita tinggal klik, nanti keluar di sini tampilan array ya. Nah, misalkan jumlahnya kita edit menjadi 15. Nah, berubah sudah tampilannya. Itu untuk polar array secara penduplikatan secara melingkar. Nah, kemudian di sini ini derajatnya. Nah, ini jarak center ya, center kecil ke center yang kecil yang satunya itu 24 ya, dengan penduplikatan 15 objek dengan jarak antara objeknya itu 24. Nah, kemudian 360 derajat ini misalnya kita akan setengahnya saja, misalnya 180. Nah, seperti ini, itu derajatnya 180. Nah, untuk seperempat lingkaran ini misalnya 90 derajat. Nah, jadi hanya 90 derajat saja. Jadi lingkaran ini terbagi 4 ya, seperti itu. Nah, coba kita coba pakai minus, bisa atau tidak? Oh, tidak bisa ya. Untuk kebalikannya 360 derajat. Oke, enter ya. Nah, seperti itu. Kemudian jika kita akan membuat lingkaran, setengah lingkaran, kita kopikan dulu yang ini misalnya ya, kopikan dua-duanya, dikopikan. Nah, kita hanya akan membuat setengah lingkaran, misalnya ini kita trim ya, setengah lingkaran. Kemudian yang ini kita untuk memecahkannya supaya terpisah, ini masih tergabung, kita ketik X, explode ya, klik. Nah, sekarang sudah terpisah, kita hapus. Nah, misalnya lingkaran kecil ini kita menginginkan membuat
penduplikatan array itu cuma setengah lingkaran dan posisinya ada di atas. Nah, kita klik array, polar array ya, klik objek, enter, center pointnya tetap di tengah. Nah, dengan jumlah misalnya 10, jumlah 10, number of item 10. Nah, di sini jikalau kita ingin posisinya ada di atas dan setengah lingkaran, kita ketikkan saja minus 180. Nah, maksudnya 180 derajat ini, minus ini, dia akan berbalik arah ke atas. Nah, seperti ini. Nah, posisinya ada di atas. Kalau kita langsung ketik 180, ya, misalnya kita export lagi yang ini, export. Yang ini misalnya polar array, center pointnya tetap di sini. Nah, jumlahnya 8 misalnya, jumlahnya 8. Nah, kalau kita ketik 180 langsung tidak pakai minus, itu posisinya akan di bawah. Nah, seperti ini dengan jumlah 8. Nah, itu untuk polar array. Nah, lalu untuk rectangular array ya, kita coba misalnya ada rectang ya, rectang itu dengan dimensi x10, y-nya 5 ya, seperti ini. Nah, kemudian kita kopikan objeknya yang akan di-array ke sini, misalnya klik rectangular array, nah, klik objek, enter. Nah, di sini dengan jarak 5 kita akan membuat jumlahnya jadi 5 ya. Misalnya kita klik di sini, enter, enter ya, kita klik dulu salah satunya, kemudian muncul tampilan array, ribbon array. Nah, di sini misalnya kita jumlahnya 5, jumlahnya 5. Nah, kemudian dengan jarak ini di sini, jarak ke ujungnya itu misalnya 5. Nah, ini total row ya, total row distance, jarak antar specify the total distance between the first and last row. Nah, ini dengan jarak antar lingkaran, center lingkaran ini 1,25 dengan jumlah objeknya yang di array 5. Nah, seperti itu. Nah, kemudian jika ingin ke kanannya kita isi, misalnya di sini kita masukkan ada 10 ya. Nah, 10. Nah, ininya juga jumlahnya nilainya 10. Nah, dengan jarak ini sama 1,11 ya. Gitu. Seperti itu untuk polar array. Kalau oke, kita escape ya, seperti ini. Nah, kalau untuk menghapus ya, ini dengan jarak tadi misal kita cek ya, 1,25 ya, itu keseluruhan 1,25. Nah, kalau ini 1,1 ya, itu untuk rectangular array. Nah, selanjutnya untuk path array. Nah, kita geser dulu. Nah, untuk path array ini mengikuti jalur objek ya, misalnya ada garis seperti ini, itu dengan ya seperti ini, bebas saja dulu. Nah, kita akan mengarai objek ini. Nah, kita akan mengarai lingkaran ini mengikuti jalur garis dengan kemiringan ini ya. Kita klik path array, klik objeknya, enter, klik path kurvanya. Nah, seperti ini. Kita bisa langsung klik di endpointnya. Nah, dengan jumlah, misalkan dengan jumlah 10. Kalau tidak, kita pilih dulu di D ya, di VD. Nah, enter. Nah, kemudian kita klik. Nah, ini jumlah item yang diarai, misalkan 10. Nah, dengan otomatis itu antara jarak antar center ini secara otomatis akan terbagi gitu. Misalnya panjang ini dibagi 10 seperti itu, dan hasilnya antara center ini 0,7705. Misalkan kita ganti 8, nah seperti itu, otomatis akan menyesuaikan jaraknya. Misalkan 5,
seperti itu ya. Kemudian path array juga untuk bisa ke ya spline ya, bisa spline misalnya seperti ini. Kita misalnya akan mengarai garis ini, arraynya path array, klik objek yang akan diarai, enter, kemudian klik path kurvanya, jalur kurvanya. Nah seperti itu. Kita klik enter, kita sesuaikan dengan jarak misalnya 20 ya atau 30. Nah, seperti itu ya. Jadi path array itu mengikuti alur yang mengikuti jalur yang kita inginkan. Nah berlaku juga untuk lingkaran seperti ini. Nah misalnya garis ya, path array, enter ya, berarti path array-nya itu mengikuti sisi-sisinya ya, 50 karena ini tersambung garisnya ya. Nah, kita ulangi, ini dihapus ya. Kita ulangi, ini kita explode. Nah, kita join hanya 1 2 3 4. Kita join dari sini, array. Nah seperti itu. Kita enter ya. Klik enter. Nah, misalnya berapa, 50. Jadi mengikuti alur yang telah ditentukan. Nah, seperti itu untuk path array. Nanti selanjutnya kita akan membahas latihan ya. Kemudian kita akan membahas tentang blok ya. Blok ini ada create block atau make block, kemudian ada insert block. Make block itu membuat blok ya, insert untuk mengeluarkan blok itu sendiri. Nah seperti kita contohkan, nah ini kita explode aja dulu, kita hapus ya. Make block ini kita akan membuat blok ya, membuat blok ini, kemudian kita akan mengeluarkannya. Yaitu blok itu, make block itu penduplikatan ya, dengan cara disimpan dulu tidak terlihat ya. Misalnya kita create block ya, pada tampilan block definition, kemudian kita kasih nama dulu misalkan link ya. Nah ini pilihannya ada di delete ya, maksudnya tidak ditampilkan atau ditampilkan. Kita pilih misalkan delete, select objeknya dulu, klik objek yang akan di blok, enter, kemudian pick pointnya, misalnya titiknya di tengah. Oke. Nah, itu akan hilang. Nah kemudian kita akan mengeluarkan atau menempatkan lingkaran yang sudah kita blok tadi, yang sudah kita simpan misalkan. Nah, kita pilih insert block. Nah di sini terlihat ada lingkaran ya, misalkan kita oke. Nah penempatannya di sini gitu ya, itu dengan misalnya dengan lingkaran berapa, misalnya 5. Nah, seperti itu. Jadi make block itu untuk menyimpan, misalnya ada lingkaran seperti ini, kita blok. Dan untuk di mouse di keyboard itu ketik B ya, blok, select object, enter, pick point, titik. Dimana titik penempatannya, misalkan kita di tengah, namanya rect ya. Oke, kita tempatkan misalnya di sini, insert ya, tinggal kita ketik I, insert. Nah di sini kita pilih rect, terlihat. Oke, tempatkan di sini. Itu bisa diskalakan. Kita misalnya pilih skalanya jadi 2. Nah, dia akan lebih besar. Kemudian bisa kita rotasi, kita putar, kita pilih R, misalkan derajatnya 90 nah,
atau rotasinya lagi kita misalnya 45 ya, miringan sekian. Kita kalau sudah oke kita klik. Nah, seperti itu untuk penduplikatan objek dengan cara disimpan dulu ya. Kemudian kita bisa tampilkan kembali. Itu untuk blok. Kemudian kita akan membahas tentang DVD ya, DVD. Nah, kalau di keyboard itu ya div ya, DVD. Nah, DVD ini sebenarnya fungsinya hampir mirip dengan array ya, dengan rectangular array atau polar array, yaitu menempatkan objek yang sudah kita simpan. Nah, array ini memerlukan sebelumnya kita harus membuat objek yang sudah di blok. Kebetulan kita tadi sudah membuat objek yang sudah kita simpan ya dengan cara blok. Nah, misalkan kita akan menempatkan objek yang sudah kita blok ini, itu tempatnya mengikuti alur ini, mengikuti garis ini. Nah, kita bisa ketik DVD div ya, misalnya klik objek itu DVD, klik objeknya. Nah, di sini ada pilihan enter the number of segment atau block. Jadi yang pertama kita bisa masukkan jumlah pengkopiannya itu berapa. Jadi cuma titik-titiknya saja. Nah, kemudian kalau kita ingin langsung menempatkan objek yang sudah kita blok tadi, kita pilih B, enter. Nah, kebetulan nama yang sudah dibuat tadi itu namanya untuk lingkaran itu link ya, namanya link, enter ya, kemudian enter lagi. Nah, jumlah yang akan di DVD itu misalnya 5, enter. Nah, 5 ini kok cuma 4 gitu kan. Yang 5 ini sebenarnya awalnya dari sini, cuma dia tidak terhitung ya, tidak nampak. Jadi yang ada hanya 4 gitu. Nah, jumlahnya. Jadi DVD itu menempatkan objek yang sudah kita blok dengan jarak secara otomatis. Nah, kita klik coba ya. Ya, jarak kita buat misalnya jaraknya 10. Nah, kita DVD objeknya, terus B, enter. Nama objeknya, nama bloknya link, enter. Yes, enter. Nanti dengan jumlah 5 atau 6 ya, 6. Nah, seperti itu, ada 5. Nah, kita cek 1,6. Dengan jarak yang sama. Kalau kita memasukkan jumlahnya ingin 5, berarti harus dilebihkan menjadi 6 ya. Ya kan, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita coba lagi misalnya 10. Nah, DVD objeknya, enter, blok W, enter, link, enter, yes. Jumlahnya 4 ya, 4. Kita kurangi nanti di sisi ini dan sisi sebelah kanan itu kita tambahkan, jadi jumlahnya semuanya 5. Nah, angka yang harus dimasukkan kita kurangi 4, enter. Nah, yang tampil 3. Kemudian ini kita bisa copy gitu kan. Nah, dengan jarak yang secara otomatis. Nah, 2,5 terus 2,5 ya, ini tidak rata. Ini itu DVD. Kita mulai saja. Klik new dokumen ya, drawing, open. Kita off gridnya.
Nah, di sini kita akan membahas latihan 6A, yaitu membuat monitor ya, layar LCD dan CPU. Nah, kita langsung mulai saja. Kita awali dengan layar LCD dulu. Nah, kita klik line dari bawah dulu ya. Ortonya kita hidupkan. Itu dengan jarak 67, kemudian ke tebalnya 3 ke atas, kemudian 23, ini 12, enter. Kemudian kita blok ini, kita mirror. Satu lagi terlewatkan, mirror lagi sama. Nah, seperti ini. Nah, kemudian itu yang lebar layarnya 97 ya, 97. Nah, di sini kita ambil patokan dulu ya, garis bantu. Itu dari sini 97 dibagi 2 ya, 97 bagi 2. Kemudian ke atasnya itu 70 ya. Kalau tidak terlihat, enter dulu, kemudian zoom and chat, enter, enter, nggak terlihat semuanya. Kemudian klik line ya, itu 97 ke bawah 70 ya. Klik di sini atau di sini, tidak apa-apa. Nah, lalu kita akan offset ya, offset itu jaraknya 5, enter, ke dalam ya. Nah, untuk yang dari sini kita akan membuat arch ya, membuat arch itu kita lihat nah, arch ini radiusnya 255 ya. Arch ini archnya yang star and radius. Kita dari awal dari kiri, starnya, terus N nya klik. Nah, untuk radiusnya 255. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini kita push. Oh ya, kita trim ya, terima saja. Dan ini hapus. Seperti ini sudah. Kemudian yang lebar yang dalamnya itu 10, dari sini ke atas 10, langsung disambung ke kiri ya. Kemudian kita trim, delete. Kemudian untuk lingkaran kecil ini itu udah jaraknya 7 ya, dari kiri ke kanan X nya 7, Y nya 4. Dari garis panduan dari sini 7 ke bawah 4. Itu dari bawah ya, dari sini 4, 7. Nah, seperti ini. Kita buat lingkaran R1 circle. Nah, endpoint sini itu 1. Kemudian kita arahi dengan jarak 6, dengan jumlah 6. Berarti arraynya rectangular array. Klik objeknya, enter ya. Number of itemnya 6, spasinya 6, enter. Kita klik. Nah, di sini 6. Nah, seperti itu. Jaraknya 6, jumlahnya 6.
ya. Sudah, ini kita hapus. Kemudian untuk yang besar itu sama, jaraknya 4 dari sini, Y-nya 4, X-nya 7. Nah, kita buat circle lagi di endpoint sini, itu R3. Kemudian jumlah arraynya 4, jaraknya 9. Kita array ya, rectangular array, klik objek, enter, jumlahnya 4, spasinya enter, spasi 4, 9. Nanti coba kita cek jumlahnya 4, itu minus 9. Kalau minus 4 ya seperti ini ya, jumlahnya 4 dengan jarak antar center 9. Sudah, oke. Ini kita hapus. Kemudian kita fillet atasnya R2, fillet R, pilih 2, enter. Kita ketik M multiple ya, 1 2 1 2. Untuk layer LCD sudah jadi. Kemudian kita akan membuat CPU-nya ya, CPU-nya. Kita mulai dari bawah, klik line, kita sejajarkan. Kemudian lebar 52, enter. Nah, ke atas misalnya itu ke atas 15, atau kita langsungkan saja 107. Kemudian kita panduannya sudah lurus, oke, klik. Nah, kemudian kita offset ya dengan jarak 5 ke sisinya dulu, offset 5, enter. Klik ini ke dalam, ini ke dalam, ini juga ke dalam. Kemudian kita offset yang bawah itu 15. Kemudian offset yang atas 12, offset 12, enter. 12. Kita rapikan trim ya. Kemudian kita buat arch yang bawah itu 67, archnya arch star and radius. Dari sini star and, nah, masukkan radiusnya 67. Nah, ini kita hapus. Kemudian garis yang bawah kita trim ya. Kemudian kita akan membuat yang atas tuh, dengan segi ya poligon 4 sisi. Jarak di tengahnya 6, jarak ke kanannya 7 ya, dari sini ke atas 6 ya, itu 7. Oke. Nah, kita akan membuat poligon 4 sisi ya, poligon 4, enter. Dan senternya kita klik di sini, posisinya di dalam. Nah, radiusnya 2. Nah, untuk penempatan 4 sisi ini kita gunakan, kita ulangi ya, kita gunakan ya, radiusnya 2 kecil dari 90. Nah, kemudian kita array dengan jarak 9. Nah, array ya, rectangular array, klik objeknya. Nah, dengan corner of number of item 4, spacingnya kita klik ininya 4 ya, dengan jarak 9. Nah, seperti ini. Kita hapus.
Kemudian untuk yang lingkaran juga itu kita bisa pakai array ya, ke array. Nah, kita lingkaran itu radiusnya 2. Nah, kita pandunya dari sini. Kemudian nah, kalau tidak ada kita pakai panduan dulu 6. Ini sama ya, ke sini 7. Kemudian circle, klik sini itu 2. Nah, kita array lagi ya, kita bisa klik bebas dulu, tidak apa-apa, enter. Baru kita ini kan 4 dengan jarak 9. Nah, otomatis ini kita hapus. Nah, untuk yang atas ini kita mirror saja ya, kita mirror, klik itunya, kita mirror. Nah, mirror lainnya di sini, mirror lainnya di sini, di kuadran ini. Nah, seperti ini. Oke, klik enter. Nah, untuk yang tombol itu dengan jarak 16 dari bawah ya, dari sini 16, kemudian ke center sini. Nah, sini pertama kita buat yang diameter 5 circle, berarti radiusnya 2,5. kemudian yang R4 circle lagi, R4, kemudian yang R8. Nah, kemudian yang R11 itu hanya garis panduan ya. Nah, sekarang kita lewatkan ke sini, kemudian kita trim ke sebelah sini ya, trim. Oke, kita hapus yang ini. Lalu kita masih ada yang trim. Yang di trim itu yang ini ya, seperti ini. Kemudian kita akan membuat lingkaran ya. Nah, di sini itu R2, diameter 2, kita klik ininya, geser jadi 1, jadi radiusnya 1. Kemudian kita array, polar array, objek, enter. Poinnya di sini itu dengan jumlah 1, 2, 3, 10 ya, jumlah 10 minus 180 seperti ini. Oke. Nah, kita cek jumlah 10 180 dengan jarak antar center 20. Kemudian kita explode, kita pecah, explode, klik ini arraynya, enter. Nah, kita hapus. Kemudian ini garis panduan kita hapus. Nah, sudah jadi CPU dan LCD-nya. Ini pembahasannya sudah selesai. Selamat mengerjakan.